balikin tangannya semua ya. Suaranya dikeluarkan. Ayo. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ta'alaina min ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sayang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk rasa cinta tanah air kita kepada tanah air kita. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional ya sayang ya. Oke, siapa yang bisa memimpin lagunya? Ayo Bu. Oke, silakan sayang. Kita semua berdiri, aku berdiri. Ya, berdiri kita ya. Sini. Oke. Garuda Pancasila 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan berdua anak-anak ibu. Ya, kita sudah menyanyikan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada Indonesia. Sekarang sebelum mulai pelajaran, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, nyari apa? Iya, amanah. Apa arti amanah, Naku? Ya, amanah adalah suatu perilaku yang dapat dipercaya. Ngapain nih, Ca? Dengerin lagi sayang. Oke. Nah, jadi amanah itu sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian? Alhamdulillah. Minggu kemarin, Ica, ya, minggu kemarin sudah Ibu suruh kalian untuk mempelajari pelajaran yang akan datang. Berarti minggu ini kan sayang? Ya, siapa yang belajar tadi malam baca buku? Semua kalian belajar? Iya, Bu. Ya, ayo siapa yang ingat materi kita hari ini? Iya, apa sayang? Hormat dan patuh kepada orang tua. Iya, bagus. Ingat, coba tepuk tangan dong anak kita. Ya, berarti belajar di rumah. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Iya. Coba kalian pejamkan dulu semua mata sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Pejamkan matamu, bayangkan ayah dan ibumu sudah ada di hadapanmu. Apa yang dilakukan ayah dan ibumu pada saat pagi hari tadi? Sudah punya jawaban? Oke, buka matamu semua. Oke, coba siapa yang bisa menjawab apa yang dilakukan orang tuamu tadi di pagi hari untukmu, untuk dirimu? Ayo, coba. Ayo, apa kita? Mencuci baju buat kami, Bu. Iya, pagi-pagi orang tuanya sudah mencuci baju buat keluarganya. Bagus, ada lagi? Saya Nake? Iya, memasak untuk anak-anak dan keluarganya. Ada lagi?
kebiasaan anak Indonesia hebat ya kan? Nah, menyiapkan masakan atau sarapan yang bergizi. Baik, tepuk tangan untuk kawan kita. Alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah membaca, sebagian membaca buku. Ada lagi pertanyaan Ibu. Kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Ayo, kenapa? Ya, kenapa sayang? Iya, karena dialah yang melahirkan kita. Ada yang lain? Ya. Iya, karena dia yang membesarkan kita, yang melahirkan kita. Kayak seperti lagu Ibu. Pernah dengar lagu Ibu? Nah, bagaimana? Kan ada 9 bulan, terus Ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam Ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Nah, itu dia. Nah, ibu yang melahirkan kita. Sayang kan sama ayah dan ibunya? Sayang, Bu. Oke, coba. Hari ini materi kita tadi apa? Apa hari ini materi kita, Khairil? Apa hari ini materi kita Ibu bilang tadi? Hah? Ayo, apa materi kita tadi? Hormat. Ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu merupakan ciri-ciri anak yang soleh. Anak apa sayang? Ya, anak yang soleh. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, seorang Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masuklah kita di tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh, ya, sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menerapkan bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Oke, untuk memperdalam lagi materi kita tentang hormat kepada orang tua, Ibu membuat satu media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian dengarkan, nanti ada timbul pertanyaan di dalamnya. Oke, dengar anak Ibu? Dengar. Oke, yuk serius kita lihat dulu video media pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka kamu diharapkan mampu
1. Menjelaskan pengertian, hormat dan patuh kepada orang tua. 2. Menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman dari surah Al-Isra ayat 23 dan surah Al-Luqman ayat 14. 3. Menampilkan perilaku berbakti dan patuh kepada orang tua. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut. Anak-anak, dari gambar tersebut kita tahu bahwa anak yang durhaka kepada orang tua akan masuk neraka. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Ayo, perhatikan lagi gambar berikut ini ya, anak-anak. Nah, gambar ini merupakan kebalikan dari gambar sebelumnya, bahwa anak yang hormat dan patuh kepada orang tua akan masuk surga. Tahukah kamu bahwa guru, orang tua, dan teman juga harus dihormati? Apabila kamu menghormati mereka, maka mereka juga akan menghargai kamu. Anak-anak, tahukah kamu pengertian dari hormat dan patuh? Definisi hormat dan patuh kepada orang tua. Pengertian hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atas atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Sedangkan pengertian patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Sedangkan pengertian orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Seorang anak harus patuh, hormat kepada ibu bapaknya, karena jasa-jasa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, kamu sudah tahu kan pengertian dari hormat dan patuh? Selanjutnya, yuk kita pelajari pengertian dari orang tua. Ayat-ayat tentang hormat dan patuh kepada orang tua terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"
Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berikut ini juga terdapat dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Hanya kepadakulah kembalimu. Surah Al-Luqman ayat 14. Hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ad, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan apakah yang paling dicintai Allah. Jawab beliau, sholat tepat waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Berbicara sopan dan tidak membentak. 2. Tidak meninggikan suara di hadapan atau di depan orang tua. 3. Menjaga amanah yang diberikan. 4. Menasehati orang tua dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya yang kelima, taat dengan apa yang diperintahkan orang tua. 6. Mendoakan mereka. Dan yang ketujuh, merawat jika orang tua sudah berusia lanjut. Anak-anak, dari ayat-ayat tentang hormat dan patuh kepada orang tua, bagaimanakah kita harusnya bersikap sebagai seorang anak kepada orang tua? Oke, adapun sikap kita, orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kewajiban beribadah kepadanya. Selain hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kita juga diwajibkan hormat dan patuh kepada guru. Karena guru merupakan orang tua kedua kita yang mendidik, mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Demikianlah pelajarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat kan video pembelajarannya? Oke. Mama ibu mau bertanya dulu atau kalian yang bertanya kepada ibu guru? Ibu? Ibu saja? Oke. Sudah kalian dengarkan tadi video pembelajaran dari hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Di situ sudah ada contoh-contoh cara menghormati. Disebutkan juga di situ ada hadis yang menyatakan harus berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ibu ingin bertanya, ayo, bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Ya, siapa yang bisa? Ya, bagaimana?
sebaik-baiknya. Ya, itu cara kita. Bagus, tepuk tangan. Oke, ada lagi bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Apa? Iya, mendoakan kedua ayah dan ibu kita. Bagus, tepuk tangan. Ibu mau tanya sama Priza, pernah nggak kamu doakan kedua ayah dan ibumu? Pernah? Pernah? Semua pernah di sini? Ya, kita minta sama Allah biar selalu kedua orang tua kita sehat, biar dia bisa mendidik dan membesarkan kita sampai sekarang. Ganteng-ganteng, sehat-sehat kan semua. Nah, pertanyaan selanjutnya. Perintah di situ ada tadi perintah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua dalam Islam itu perintah yang keberapa? Berapa sayang? Iya, bagus, tepuk tangan. Yang kedua. Yang pertama apa sayang? Berbakti kepada Allah. Iya, berbakti kepada Allah. Baru kita yang kedua apa? Iya apa? Iya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, berbakti pada orang tua. Baru tadi yang ketiga jihad fisabilillah, ya kan, mendakwahkan agama Islam. Oke, itu tadi. Nah, pertanyaannya sudah dijawab semua. Ada yang bertanya tentang video pembelajaran tadi? Tidak ada. Sekarang untuk memperdalam lagi wawasan kalian tentang hormat dan patuh, Ibu di sini akan menayangkan sebuah video tentang seorang pemuda yang bernama Uwais. Siapa namanya? Uwais. Di sini ada yang punya nama Uwais? Ada yang pernah dengar kisah pemuda yang bernama Uwais? Belum, kita dengarkanlah ini. Oke, kita dengarkan dengan sesama. Lihat ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup Ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh. Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi, Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku. Ucapnya.
sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Wais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan mengendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Wais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya Bu, marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah SAW telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Kalian menyaksikan video tentang kisah pemuda Uwais yang mengantarkan mamanya, ibundanya tercinta ke kota Mekah. Sekarang dari video pembelajaran itu tadi, Ibu mau tes dulu ya. Ibu bagikan ini, kalian jawab ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo Ibu tunggu sekitar
10 menit. Ayo. Udah siap anak-anak Ibu? Siap, Bu. Baru sebagian siap ya, kita tunggu ya. Ayo kerjakan masing-masing ya. Kita udah menonton videonya. Bagaimana sifat wise tadi? Kau pemuda yang baik atau pemuda yang nakal? Apakah kalian ingin seperti Uwais tadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Ayo Rizky. Lagi belum siap, itu baru satu pertanyaan kamu jawab. Tuh. Gimana? Iya. Kita nonton videonya.
video pembelajaran tadi ya, sebentar ya, sebelum kita masuk ke kerja kelompok ya. Tadi kalian sudah menonton seorang pemuda. Apa hikmah yang kalian dapat setelah menonton video tersebut? Ibu tanya dulu, siapa nama pemuda tersebut? Wais. Bagaimana sifat pemuda tersebut? Baik. Baik ya kan? Jadi apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Uwais tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, apa hikmahnya? Ayo, cantik lah namanya. Saya begitu lah saya. Iya, apa hikmahnya? Ya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, menolong orang tua. Bagus, dari tepuk tangan. Oke, udah. Itu tadi dia seorang pemuda yang rela dengan ikhlas menggendong ibunya, ya kan? Menggendong ibunya dari desa Yarman tadi ke kota Mekah, ke tempat orang-orang naik haji pada musim haji. Kalian bisa melakukannya seperti itu? Enggak. Insya Allah Bu, insya Allah aku akan memberangkatkan ayah dan ibuku naik haji. Aminkan saja, karena perkataan itu adalah doa. Di kisah Uwais tadi itu pun, di situ kita dapat ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Keikhlasan orang tua sama dengan keikhlasan Allah. Itu dia, penyakit Uwais tadi sembuh. Penyakitnya itu sebangsa penyakit kulit. Oke, coba dulu untuk menambah semangat kita, coba dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, nggak semangat. Tepuk semangat. Semangat kita ya. Udah, sekarang kita kerja kelompok ya. Untuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, membagikan apa saya? LKPD. Di sini ada nanti sumber permasalahannya. Kalian jawablah secara berkelompok ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalian jawab ya. Ini siapa ketua kelompoknya di sini? Sana sih Bu ya. Ini untuk kelompok 1 dibaca, dijawab bersama-sama. Untuk kelompok 2 dijawab bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri sayang. Dan kelompok
dia. Kelompok 2 tinggal berapa lagi? Satu lagi kedua. Dua lagi, oke cepat ayo. Kelompok 3. Oh, udah siap kelompok 3 nih. Mantap kelompok 3 ya. Ayo cepat ayo. Kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 2 ya sayang. Siap Bu? Udah siap? Kelompok 2 udah? Oke. Sudah siap 3 kelompoknya. Sebelum kita presentasi, kita biar semua pemikiran kita ya, biar semangat lagi kita ice breaking ya. Oke? Bisa kita ice breaking biar semangat. Coba kita berdiri semua. Oke? Kita ice breaking dulu ya. Semua gerak ya. Kalian tunggu sebentar ya aku. Sabar menunggu itu salah satu perilaku anak yang baik. Tunggu ya, mungkin jaringannya ini. Thank you.
hanya 2 orang. Nah, mewakili setiap kelompok 2 orang saja, nggak usah semua. Oke, kita mulai kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu mewakili 2 orang. Ayo ke depan sini. Ayo, siapa berdua ayo. Ya. Ayo. Baca kuat ya sayang. Di sini. Oke, baca ya. 1. Bagaimana sikap anak yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua? Jawab. Menjalankan nasihat dan perintah orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua, dan bersikap sopan dan santun. Lanjut. Bagaimana sikap anak yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tuanya? Jawab. Menjalankan perintahnya dengan ikhlas, menjaga nama baik keluarga, menghargai orang yang lebih tua, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tangan dulu. Nah, kelompok 1 tadi ada pertanyaan, bagaimana sikap anak yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua? Tadi menjalankan nasihat, membantu orang tua, mendoakan orang tua, dan bersikap sopan. Benar? Benar kelompok 2 dan 3. Benar nggak jawabannya? Nah, yang kedua, bagaimana sikap anak yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua, menjalankan perintahnya dengan ikhlas dan menjaga nama baiknya. Benar? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Baiklah, maju lagi. Ayo buat kelompok 2. 2 orang wakili, Aisyah. Ini aja. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. 3. Heri adalah pelajar kelas 4 di sekolah dasar dekat rumahnya. Heri pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat. Namun, Heri sengaja datang terlambat ke sekolah, padahal dia tahu bahwa bel masuk sekolah adalah pukul 7.30 WIB. Bagaimana pendapatmu mengenai perilaku Heri tersebut jika dikaitkan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jawab. Ketika Heri sengaja datang terlambat, berarti ia tidak menjalankan nasihat orang tua untuk belajar dengan baik. Seharusnya Heri datang lebih awal agar bisa sampai tepat waktu. Dengan begitu, ia menunjukkan sikap patuh kepada orang tua. 4. Apakah anak selalu bersikap lembut kepada orang tua, tetapi tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua? Dapat disebut anak yang berbakti. Jelaskan pendapat kelompokmu. Jawab. Anak yang berbakti kepada orang tua bukan hanya bersikap lembut, tetapi juga mau mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Jawab. Jika hanya lemah lembut dalam berbicara, tetap tidak taat pada nasihat, berarti ia masih kurang dalam menunjukkan empati. Duduk. Terima kasih sayang. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tadi di pertanyaan kelompok 2 di situ ada sumber permasalahannya. Ya, Heri adalah anak kelas 4 yang datang ke sekolah selalu terlambat. Ya kan, jawaban mereka, ketika Heri sengaja datang terlambat, berarti ia tidak menjalankan nasihat orang tua untuk belajar dengan baik. Benar atau salah jawabannya? Benar ya sayangnya. Pertanyaan yang kedua, apakah anak selalu bersikap lemah lembut kepada orang tua, tetapi tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, dapat disebut anak yang berbakti? Jawab mereka, anak yang berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya bersikap lemah lembut, tetapi juga mau mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Masuk ke kelompok 3. Yuk, aku mewakili 2 orang. Maju ke depan. Kemudian dan dikemukakan
ridhonya orang tua, ridhonya Allah SWT. 6. Heri adalah pelajar kelas 4 sekolah dasar dekat rumahnya. Heri pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat. Namun, Heri sangat dapat terlambat ke sekolah. Padahal ia tahu bahwa bel masuk sekolah adalah pukul 7.30 WIB. Bagaimana pendapatmu mengenai perilaku Heri tersebut jika dikaitkan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jawab, perilaku Heri kurang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Anak yang patuh akan dapat tepat waktu sekolah dalam rajin belajar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kasusnya sama ya dengan kelompok 2 yang Heri yang datang terlambat. Jawaban mereka, Heri adalah pelajar kelas 4 yang perilaku Heri kurang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Anak yang patuh akan datang tepat waktu ke sekolah dan rajin belajar. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, kita sudah presentasi semua dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3. Nah, udah. Jadi ada tadi sumber-sumber permasalahannya yang sudah kalian selesaikan per kelompok masing-masing. Sekarang Ibu mau evaluasi dulu. Nah, mau kasih kalian evaluasi. Nanti kalian kerjakan, Ibu kasih waktunya 1 menit saja ya. Nah, bagaimana pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Kita mau evaluasi sebentar, sekitar 5 menit. Ya. Oke, dah. Evaluasi sekitar 5 menit. Cuman berapa itu mau dijawab itu? Bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada 2 soal cuman ya. Cuman ada 2 soal ya sayang. Ibu tunggu 5 menit sambil Ibu absen. Ibu absen ya. Kerjakan masing-masing dulu sayang.
budi atau perilaku mahmudah yang dicintai Allah dan merupakan salah satu ciri-ciri anak yang soleh, ya kan? Ciri-ciri anak yang soleh, ridhonya orang tua, terdapat juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita bernyanyi dulu. Sebelum berdoa juga bernyanyi ampar-ampar pisang. Bisa semua? Oke. Sekarang kita nyanyi semua ya, biar kita semangat lagi. Nyanyi semua. Bisa belum? Oke, alhamdulillah ya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita berdoa dulu biar nanti sampai di rumah kita selamat dari berkah serta dilindungi. Oke, seperti biasa yuk kita berdoa. Siapa yang bawa? Ayo Yudis, kita doa pulang ya. Semua disusun semua bukunya. Ayo, mari teman-teman. Belum siap orangnya, cepat apa? Ayo, ambil sikap berdoa ya. Ayo. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Yudis. Oke, kita ucapkan lapas alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan ingat pembelajaran yang baru ya sayangnya. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kelompok satu dulu. Ayo, pulang kita. Hari ini,